Unit Honda Scoopy. Unit Honda Scoopy. Mungkin masih ingat dengan postingan sebelumnya atau kasus Honda Scoopy yang pistonnya itu pecah. Pistonnya itu pecah ya. Pistonnya itu pecah, teman-teman. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya di mana motor Scoopy atau Honda Scoopy ini memiliki masalah. Yang pertama itu mesinnya itu susah dinyalakan. Itu yang pertama. Kemudian tenaganya juga sangat loyo sekali, bahkan tidak responsif. Kemudian ketika filternya dibuka itu langsung limit. Itu analisa yang saya lakukan dan analisa berdasarkan keterangan konsumen atau pemiliknya yang disampaikan kepada saya. Intinya motor ini sebelum saya tangani di konsumen sebelumnya itu sudah dilakukan penggantian rotak. Nah, ini untuk rotaknya itu dibawakan malahan. Jadi ini untuk rotak yang lama malah yang saya pasang ya. Ini untuk rotak yang baru. Ini saya lepas lagi. Ini rotak yang baru ini saya lepas lagi, dan yang saya pasang di sini itu yang originalnya bawaan pabrik. Kemudian ada beberapa komponen juga yang diganti seperti injektor. Kalau injektor itu dari pihak konsumen tidak dibawa karena mungkin lupa naruhnya. Itu yang kedua. Kemudian diganti cok busi. Terus penggantian sensor TPS. Dan sensor TPS, kemudian injektor itu secara bersamaan, namun kata beliau lupa naruhnya di rumah. Nah, ini hanya tersisa yang ketemu itu injektornya. Nah, permasalahan utamanya itu bukan di full pump atau rotak atau sensor TPS atau injektornya ya, atau cok businya. Intinya kemarin itu Honda Scoopy ini kan keluar oli dari box filter ini ya. Ketika mesin ini dinyalakan itu langsung olinya itu keluar ngucur dari box filternya ini. Itu masalahnya apa? Masalahnya di bagian pistonnya itu retak atau pecah ya. Jadi di piston di bagian tengah-tengahnya itu pecah atau retak. Pistonnya pecah, Le. Ketika saya upload videonya itu ada pecah. Ada user yang bertanya, apakah sering kompresinya sing atau karena bocor, kualitas pecah, piston? Ya, dua-duanya juga berpengaruh. Mohon maaf karena sebelumnya untuk Scoopy ini untuk pistonnya itu sudah tidak lagi standar. Intinya bukan lagi standarnya jenis Beat K44 atau K81 ini ya. Atau sering disebut ini kan Scoopy ini mesinnya kan seperti Beat. Orang itu kan terkenalnya itu Beat ESP, mesin Beat ESP atau starter halus. Nah, sedangkan motor ini kemarin ketika saya bongkar itu untuk pistonnya itu menggunakan piston Vario. Karbu 110 oversize. Menggunakan piston Vario Karbu oversize 50 ya, oversize 50. Misalkan masih menggunakan piston, misalkan pakai Vario Karbu, tidak masalah, tetapi banyak penyesuaian. Kalau menggunakan piston Vario Karbu 110
tanpa dibubut bagian atasnya itu kompresinya terlalu padat atau terlalu besar. Jadi mesin gampang panas karena piston dari Bit ISP atau Scoopy ISP ini, pistonnya itu jenisnya kan seperti K44, K81, itu modelnya cekung. Jadi bagian pistonnya itu tidak mendem, tidak terlalu jenong. Jadi kompresinya itu juga standar ketika pakai piston Vario Karbu 110 tanpa dipapas bagian bibir pistonnya, otomatis kompresinya juga terlalu besar atau terlalu tinggi karena mendem, tidak cekung lagi. Kalau jenis mesin Bit ISP atau Scoopy ISP ini kan cekungnya yang tengahnya itu kan kok cekungan, piston yang bagian tengahnya itu kan cekung, tidak lagi jenong. Jadi itu menurut analisa saya, ini kesalahan di bagian kompresi, yaitu tepatnya pada pemakaian piston. Boleh-boleh saja pakai piston Vario Karbu 110 dengan alasan untuk mengejar kompresi. Namun ketika kompresinya terlalu tinggi, itu juga sangat riskan sekali terhadap keawetan atau kekuatan daripada piston itu sendiri. Ya, intinya seperti itu ya. Intinya permasalahan utama kenapa Scoopy ISP ini pistonnya pecah, yang pertama karena tidak lagi menggunakan piston standar khususnya untuk jenis mesin K44 yang tipe ESP atau stator halus. Ya, intinya seperti itu. Ya, saran saya ketika mau menggunakan piston yang model Vario Karbu, alangkah baiknya untuk kompresinya itu ya diatur lagi atau ditata lagi ya. Karena ketinggian piston antara Bit ISP untuk starter halus ini dengan Vario Karbu 110 itu berbeda untuk ketinggiannya. Berbeda sekali, selisihnya itu berbeda. Apalagi kalau misalkan pakai piston Vario Karbu yang standar ya, itu otomatis diameter lindernya juga sudah berubah. Katakan misalkan ini diameter pistonnya itu 100, otomatis kan sudah besar sekali. Ketika misalkan pakai diameter piston 51, misalkan ini oversize-nya kan 100, otomatis diameter pistonnya kan 51. Untuk diameter pistonnya 51 itu ya berarti seperti Vario Karbu, terus seperti Jupiter Z, itu kan piston standar kan diameternya 51. Bisa saja untuk Honda Scoopy ini pakai piston, misalkan pakai piston Jupiter Z. Pakai piston Jupiter Z standar ukuran 51 berarti harus oversize 100 untuk boringnya. Tetapi ketinggian pistonnya juga sangat tinggi sekali. Selisih ada 1 mili lebih. 1 mili lebih selisihnya itu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika memakai piston, mengaplikasikan piston pakai sepeda motor lain, misalkan untuk mengejar akselerasi atau mengejar kompresi, boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting itu keawetannya. Ya. Nah, ini untuk mesinnya sudah ready, sudah selesai, halus, tidak ada kendala lagi karena sudah pakai piston yang standarnya jenis K44 atau K46. Nah, untuk mesinnya sudah halus. Untuk mesinnya halus, tidak seperti kemarin starter langsung jereng. Oli juga tidak ada yang rembes, mulai dari box filter juga aman.
Unit ini sudah saya coba kurang lebih 10 kilo. Mesin suara tetap stabil, tidak ada perubahan suara. Dalam arti dingin, halus, panas, kasar, ini tetap stabil. Suaranya tetap stabil, tidak ada perubahan. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk kasus Scoopy yang pistonnya pecah. Ini ya, sekali lagi ya, ini kasus Honda Scoopy yang pistonnya pecah itu ya, yang pertama karena kompresi terlalu tinggi. Kompresinya itu terlalu besar karena menggunakan piston jenis Vario Karbu 110. Dengan ketinggian piston itu berbeda dengan standarnya bit ESP atau tipe K44 Scoopy starter halus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jabarkan mengenai permasalahan Honda Scoopy ini. Intinya untuk full pumpnya tidak mengalami masalah. Untuk saringan bensinnya atau pampersnya juga yang lama yang saya pakaikan atau yang saya pasang lagi untuk yang baru, karena non original saya lepas, saya taruh di jok. Mungkin untuk bapaknya nanti ketika sensor TPS-nya ketemu atau injektornya ketemu atau bahkan cangklong busnya ketemu, itu bisa dipasangkan lagi karena itu original dari bawaan pabrik sepeda motor ini. Intinya yang bermasalah hanya di bagian piston. Mungkin sepintas tidak terfikirkan oleh mekanik sebelumnya. Ya mohon maaf, bukan saya maksud untuk menjelekkan ya. Prediksi mekanik kan beda-beda. Mungkin karena motor ini dari knalpot juga tidak berasap. Walaupun pistonnya itu berlubang, dari knalpot ini tidak mengeluarkan asap putih. Itu mungkin yang jadi pertimbangan mekanik sebelumnya ketika menangani unit Scoopy ini. Mungkin itu prediksi saya. Mungkin mekanik sebelumnya tidak berani berspekulasi, mungkin ya karena mungkin dari knalpot tidak mengeluarkan asap putih atau hitam. Intinya motor ini ketika dingin ya enak starter, tapi ketika dibawa jalan lama, intinya mesin panas kadang itu susah starter. Kadang dua-duanya, dingin susah, panas pun kadang susah, seperti itu. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat informasi video saya ini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Jumpa lagi di video-video berikutnya.